warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Saya, Fitriatul Aini, guru SD Negeri Taraban 3, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Gatot Subroto dan Ibu Nurlailawati. Berikut ini merupakan tindakan aksi nyata yang saya lakukan mengenai budaya positif. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas di kelas 6 SD Negeri Taraban 3, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Aksi nyata yang kedua adalah pengimbasan budaya positif terhadap rekan sejawat di SD Negeri Taraban 3, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Latar belakang aksi nyata yang saya buat adalah budaya positif menuntun peserta didik untuk melakukan hal positif, sehingga dapat membentuk karakter yang baik dan bermanfaat bagi peserta didik. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Perlunya menanamkan nilai-nilai religius, berkarakter baik, meyakini kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya terbentuklah peserta didik yang mandiri, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sekolah baiknya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat melalui merdeka belajar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara rekan guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang saya buat, yang pertama adalah mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melakukan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. Tujuan yang kedua adalah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata yang saya buat. Yang pertama, terciptanya suasana demokratis dalam penyusunan kesepakatan kelas. Yang kedua, terakomodasinya keinginan kelas tentang kelas impian yang mereka harapkan. Yang ketiga, murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, murid berperan aktif. Yang kelima, tampak perubahan perilaku dan karakter sesuai kesepakatan kelas. Yang terakhir,
suasana kelas akan lebih menyenangkan. Lini masih tindakan yang kami lakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Yang ketiga, melakukan pengimbasan pada rekan sejawat. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan pada kelasnya masing-masing. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang kami perlukan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Dukungan yang kedua, murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. Dukungan yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan yang keempat adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Adapun pelaksanaannya, yang pertama, kami menyusun tentang kesepakatan kelas dan membuat mekanismenya. Yang kedua, guru dan masing-masing murid menuliskan kesepakatan kelas di kertas dan menempelkannya pada flip chart. Yang ketiga, guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada kesepakatan kelas. Yang keempat, guru mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas. Berikut ini adalah aksi nyata yang pertama, yakni membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Taraban 3. Selamat menyaksikan.
Jaga kebersihan kelas. Lanjut berikutnya.
Selanjutnya, aksi nyata kedua yang saya lakukan adalah pengimbasan budaya positif beserta model-modelnya dari modul yang sudah saya pelajari mengenai modul budaya positif terhadap rekan-rekan sejawat saya di SD Negeri Taraban 3, Kecamatan Paguyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk kepala sekolah SD Taraban 3 dan juga Dewan Guru SD Negeri Taraban 3. Kali ini saya Fitriyatul Aini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes, di mana kami diberi tugas untuk menerangkan atau mensosialisasikan tentang keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, posisi kontrol seorang guru yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak didik. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang keyakinan kelas. Sebenarnya yang namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu harus kita buat pada saat ajaran baru. Untuk apa sih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat untuk siswa supaya mereka tahu tanggung jawab mereka masing-masing. Tidak ada paksaan dari guru-guru atau wali siswa yang ada di kelas tersebut. Contohnya datang tepat waktu. Ketika kita memaksa anak untuk membuat kesepakatan datang tepat waktu, itu kesepakatan yang mereka buat sendiri. Tidak ada paksaan. Jadi mereka akan tahu, oh iya, saya pernah membuat keyakinan atau kesepakatan ini. Seperti ini yang sudah saya buat bersama anak-anak. Sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan ini dari lama, tapi karena prosedur yang dibuat harus membuatnya harus mudah seperti ini. Dulu yang saya buat sudah saya pasang di kelas ini. Nah, datang tepat waktu itu anak-anak sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan setiap pagi. Jadi guru tidak akan menjemput anak-anak ke sekolah. Itu yang kesepakatan. Kemudian saling menghormati, baik dari guru ke guru maupun ke siswa yang lain. Atau contoh yang lain, berbicara dengan sopan. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak sekarang sangat rendah sekali untuk berbicara yang sopan baik terhadap teman maupun dewan guru. Maka ketika kesepakatan itu sudah dibuat, maka insya Allah anak-anak akan tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka ucapkan. Kemudian keyakinan kelas ini sangat penting sekali untuk teman-teman guru, begitu juga dengan kita juga akan membuat sebuah kesepakatan. Kepala sekolah akan membuat kesepakatan dengan teman-teman. Nanti kesepakatan itu akan kepala sekolah terangkan ketika kita akan membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu akan kita setujui bersama berdasarkan pengalaman dari yang sudah ada tentang anak-anak yang ada di lingkungan kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya dan untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, selain yang saya sampaikan tadi, akan saya sampaikan lebih detail mengenai konsep utama modul budaya positif. Di dalam konsep modul budaya positif ini, ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama modul budaya positif ini, kita akan ulas satu persatu. Saya yakin rekan-rekan guru sudah banyak belajar mengenai budaya positif ini. Mari kita belajar bersama. Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan mengulas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu secara klasikal. Kita jarang mengetahui perbedaan dari masing-masing siswa. Di sini, dari pembelajaran dengan paradigma baru, kita belajar tentang pembelajaran dengan berdiferensiasi. Artinya, kita harus melihat perbedaan keunikan dari masing-masing siswa tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Di antaranya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinakaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, harapan kita di sini dari modul yang saya pelajari, sebuah disiplin itu harus lahir dari hati siswa, bukan terpengaruh dari peraturan. Misalnya, oh saya nanti dihukum, oh nanti kalau saya seperti ini, saya mendapatkan hukuman ini. Nah, itu yang dimaksud motivasi ekstrinsik atau dari luar. Tapi, yang dimaksud disiplin positif ini, yaitu disiplin yang diterapkan dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi, mereka itu sudah sadar bahwa saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan sendiri, bukan untuk guru saya atau agar saya terbebas dari hukuman. Untuk tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan, ataupun hukuman, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, untuk melaksanakan disiplin, kita ataupun siswa mempunyai kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku kita. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau berkaitan dengan fisik, yang artinya bagaimana kita bertahan hidup. Kita membutuhkan makan, minum, membutuhkan tempat tinggal, itu yang namanya kebutuhan dasar. Sandang, papan, pangan, yang biasa kita dengarkan dalam bahasa Jawa. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti sering menemui siswa yang dia merasa cari perhatian atau caper di sekolah karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan dia di rumah tidak mendapatkan hal seperti itu, makanya dia di sekolah berperilaku tersebut. Kadang ada siswa yang sampai memeluk atau pengen selalu diperhatikan oleh guru. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan, di mana kita sering melihat siswa kita ingin berkuasa. Dia inginnya menang sendiri. Itu kita bisa melihat bahwa kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan.
Kebebasan di sini diartikan bahwa siswa tidak ingin terkekang, apalagi berkaitan dengan peraturan. Jadi, siswa merasa ingin bebas, merdeka, seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini, siswa ingin bersenang-senang. Misalnya, dalam pelajaran ia hanya ingin diam, mungkin ia yang dia senangi, kemudian dia nurut dalam mengerjakan tugas, walaupun di dalam hatinya itu tertekan. Karena yang dia inginkan, kebutuhan kesenangannya tercapai. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus lebih peka dalam pembelajaran untuk siswa yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, dari kebutuhan tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu bisa dari internal ataupun juga dari eksternal. Beberapa motivasinya antara lain yang pertama, untuk siswa melakukan sesuatu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, suatu hal yang dilakukan siswa itu karena siswa itu ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang akan kita tanamkan dari tujuan tadi, yaitu agar siswa dapat melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Berkaitan dengan hukuman tadi, bahwa hukuman itu yang pasti menyakitkan bagi murid. Yang kedua, hukuman itu membuat murid merasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, hukuman itu juga memaksa. Walaupun tujuan bagi seorang pendidik itu untuk mendidik, padahal itu adalah hal yang salah. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya. Yang keenam, murid merasa rendah diri. Selanjutnya, ada yang namanya penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan sesuatu hal yang bagus. Ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Kita akan lihat di sisi bahwa penghargaan itu yang pertama tidak efektif, Bapak Ibu. Jika siswa itu sering melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, ia tidak ingin melakukan itu lagi karena ia tidak mendapatkan penghargaan. Jadi dia hanya diiming-imingi. Selanjutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan atau menyebabkan iri antar sesama teman. Seperti yang pernah kita lihat di kelas atau sekolah, biasanya ada anak yang tidak mendapatkan hadiah akan bilang, "Ah, males, yang dapat hadiah juga paling anak-anak itu saja. Saya kapan dapatnya?" Nah, dari satu kita bisa lihat sifat iri akan muncul, sedangkan kita tidak tahu bagaimana perasaan anak tersebut. Selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Pastinya ketika ada siswa yang dimotivasi dengan penghargaan yang bentuknya itu-itu saja, ia akan berpendapat, "Oh, aku juga sudah pernah mendapatkan hadiah itu, aku tidak akan melakukan lagi lah." Ada siswa yang berpendapat seperti itu. Nah, ini ada penghargaan itu adalah menghukum dengan sistem ranking. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang sekarang ini kita tidak boleh memberikan ranking di rapot anak. Karena penghargaan ranking itu kadang kurang baik bagi siswa yang mendapatkan ranking di bawah. Pastinya dia akan merasa minder
jadi bahan omongan, menjadi bahan bulian, atau mungkin orang tuanya juga merasa dirinya gagal memiliki anak yang merasa tidak mampu. Kemudian, penghargaan itu juga merampas hak menghargai dirinya sendiri. Contohnya saat siswa sedang belajar membaca, kemudian ia awalnya hanya bisa membaca satu kata, dan di hari berikutnya dia berusaha keras untuk bisa membaca. Kemudian dia bisa membaca satu kalimat. Nah, dengan seperti itu, ia pasti merasa bangga dengan puas dengan pencapaian dirinya. Tetapi apabila kita memberikan penghargaan, misalnya ketika dia dikasih hadiah karena dia bisa membaca, si anak akan berpendapat dalam hati, loh, saya bisa seperti itu, juga bisa sendiri, saya tidak perlu dikasih hadiah. Padahal saya bisa seperti itu sendiri. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Berikutnya ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu yang seperti apa? Nah, yang pertama ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu misalnya siswa melakukan kesalahan, maka ia harus bertanggung jawab untuk kesalahan tersebut. Contohnya ada siswa yang menumpahkan minuman temannya. Otomatis konsekuensinya apa? Harus membersihkan. Itu bisa jadi karena kita yang menyuruhnya. Konsekuensi ini yang pertama, penguatannya dalam jangka pendek. Artinya, saat itu juga ketika kesalahan itu terjadi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Artinya apa? Seperti contoh tadi, ada anak yang menumpahkan minuman temannya, kemudian dia melakukan lagi. Apakah dia akan melaksanakan lagi, membersihkan seperti apa yang tadi sudah kita suruh, atau tidak? Itu kan perlu yang namanya monitoring. Kemudian adanya stimulus dan respon. Stimulus itu artinya kita sebagai guru misalnya menyuruh siswa tersebut, oh mas, kamu tadi menumpahkan minuman, sekarang dibersihkan. Nah, itu yang namanya stimulus. Kemudian siswa meresponnya, oh iya bu, nanti saya membersihkan. Atau mungkin ia jawab, oh iya bu, saya sekarang ambil kain pel ya bu. Nah, itu berkaitan dengan stimulus dan respon. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Di mana kita harus memberikan pengetahuan kepada murid tentang peraturan dan murid menghormati peraturan tersebut. Selanjutnya, murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Misalnya, murid tidak diberikan waktu untuk berpikir, oh saya harus seperti apa, padahal saya sudah disuruh bu guru untuk membersihkan. Saya mau minta maaf dululah sama teman saya karena saya tadi menumpahkan minumannya. Nah, itulah beberapa hal tentang konsekuensi. Berikutnya, ada yang saya pelajari dalam modul ini yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Dalam restitusi itu merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dilakukannya, apa solusinya. Kemudian dari motivasi itu untuk konsekuensi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini kita secara tidak langsung membentuk karakter siswa menjadi siswa yang bertanggung jawab. Karena dengan restitusi ini, kita hanya menanyakan kepada siswa seperti diberikan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu menjawab dengan keyakinan dirinya untuk memperbaiki masalah. Berikutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, seperti tadi siswa yang sudah salah menumpahkan minuman, murid ingin menghormati dirinya. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya dengan meminta maaf. Artinya apa? Dia menghormati dirinya sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan menghormati temannya dengan membantu temannya untuk mengepel tumpahan air tersebut. Berikutnya ada yang namanya teori kontrol. Artinya, dia sendiri yang memegang kontrol.
adanya stimulus dari guru yang menyuruhnya, mengepel, dan bertanggung jawab atas kesadaran dirinya sendiri. Yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, apabila kita membiarkan karena dia sudah memiliki kontrol dirinya dengan baik, maka dia akan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, kita akan lebih mengenal tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini saya mulai dengan pengertian restitusi dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Berikutnya saya contohkan perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari salah satu kasus yang saya tangani ketika siswa tidak mengerjakan PR. Biasanya hukuman itu bentuknya guru menghukum siswa yang melakukan pelanggaran hormat terhadap bendera selama 10 menit atau mungkin berdiri dengan satu kaki. Guru marah dan murid menjadi takut. Hukuman itu sebenarnya tidak mendidik dalam kasus tersebut. Nah, contoh berikutnya adalah konsekuensi. Ini yang biasa kita lakukan. Misalnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau mungkin guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ternyata dari hukuman dan konsekuensi itu ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Karena dengan restitusi yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau mungkin kita sebagai teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer? Nah, bagaimana penjelasan masing-masing posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara yang pernah saya tangani. Yang pertama, ketika kita sebagai penghukum, kita akan bertanya atau berpendapat, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan.
Yang kedua, ketika kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan berpendapat berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Atau mungkin ketika kita berada di posisi sebagai seorang teman, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Mungkin kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, atau mungkin kita sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah posisi kontrol yang harus kita ketahui, yang mana biasanya yang paling baik kita adalah sebagai seorang manajer. Bapak dan Ibu Guru, berkaitan dengan restitusi tadi, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau yang biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dari hal tersebut, ada dua pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, dari situlah kita akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, di mana kegiatan membuat keyakinan kelas itu dilakukan oleh guru bersama dengan siswa di kelas tersebut. Seperti apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama, yang kita lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan tersebut di kelas atau di papan. Bagaimana untuk menyusun keyakinan kelas? Untuk menyusun keyakinan kelas, yang pertama, kata atau kalimat itu lebih abstrak dari peraturan. Contohnya, menghormati, menghargai teman, atau menghargai orang yang sedang berbicara. Kemudian, yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, kata atau kalimat sedikit saja agar mudah dipahami dan juga mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas. Yang kelima, semua warga kelas atau warga sekolah harus ikut serta dilibatkan dalam membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dari sini saya meminta kepada rekan-rekan wali kelas, terutama di SD Negeri Taraban 3, bahwa pembuatan keyakinan kelas ini diterapkan di kelas masing-masing. Jadi, apabila nanti salah satu dari siswa kita melanggar peraturan, ini bisa dijadikan patokan atau kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Modul budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki tahapan-tahapan, di antaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kemudian tahapan yang kedua, ada yang dinamakan dengan validasi tindakan yang salah. Perlu kita ketahui bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Misalnya, ketika ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, pasti ada alasan tertentu kenapa dia tidak bisa mengerjakan PR. Kemudian, tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan.
Nah, dari permasalahan itu, ketika ada siswa yang sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, keyakinan apa yang sudah dilanggar, selanjutnya ketika kita sudah menanyakan keyakinan tersebut, maka kita bisa menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia untuk aksi nyata budaya positif yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayo bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.